Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Adit dan rekan aku Valen di Talkshow Share Your Experience. Nah, seperti biasa nih di Talkshow Share Your Experience, kita bakal ngobrol bareng dengan Sivitas Akademika yang ada di School of Applied STEM Universitas Prasetya Mulia. Jadi kita nggak bakal ngobrol sama mahasiswa aja, tapi kita juga bakal ngobrol bareng dosen atau di Prasmo tuh kita sebutnya faculty member. Kayak sesi kali ini kita udah kedatangan salah satu guest star kita yaitu Bu Maria. Halo Bu Maria. Halo Bu Maria. Halo Adit dan Valen. Oke, apa kabar nih Bu? Udah setahun ngajar online, gimana nih? Baik, yang jelas saya pribadi kangen banget dengan kampus ya. Sudah lama nggak ngajar secara offline, udah kangen nih ketemu juga sama mahasiswa kan, karena kita biasanya bisa bercanda di kelas, sekarang interaksinya mungkin agak kurang ya kalau misalkan kuliahnya secara online ya. Iya nih, bener banget nih. Saya juga pribadi, mungkin Valen juga nih, kayak Valen bahkan mungkin belum masuk juga nih ke kampus. Bakal seru banget kalau kita nanti bisa ketemu di kampus, habis itu proses belajar mengajarnya bisa offline lagi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih Bu, boleh mungkin perkenalan, disebut nama, ngajar di prodi apa, kemudian ekspertisnya di bidang apa, habis itu ngajar udah berapa lama nih Bu, dan khususnya di Prasmo boleh dijelasin kayak udah berapa lama. Oke, saya Maria Cevanya, sampai saya faculty member dari Business Mathematics Universitas Prasetya Mulia, dan mungkin saya bidangnya lebih banyak mengajar di statistik, juga di actuarial science gitu ya. Jadi beberapa mata kuliah juga terkait dengan data science. Jadi memang minatnya mungkin lebih ke arah actuarial science seperti itu. Dan saya sudah join di Prasmo itu sekitar 4 tahun ya, dan ini jalan tahun kelima, jadi udah nggak kerasa juga udah sekitar 4 tahun gitu ya di Prasmo, khususnya dari STEM yang angkatan pertama, di angkatan 2017. Nah, waktu itu saya joinnya di 2016, jadi 2016 Oktober, dan sekarang udah 4 tahun lebih lah ya. Ya, jadi udah mulai hafal nih dengan Prasmo gitu ya, udah 4 tahun soalnya. Oke, gitu. Berarti Bu Maria ini udah mengawal atau mengajar di STEM dari angkatan pertama ya Bu ya? Iya, Yang ada di STEM. waktu itu kan STEM yang angkatan pertama 2017 kan, dan saya joinnya di 2016 Oktober. Oke, nah tadi Bu Maria udah sebut juga kalau beliau mengajar di Prodi Bisnis Mathematics dengan ekspertis di actuarial science dan juga statistik dan juga data science. Nah, berikutnya nih Bu, yang menarik nih, kira-kira kenapa sih milih profesi sebagai seorang dosen gitu? Mungkin ada personal reasons, mungkin kenapa milih jadi seorang dosen, dan terlebih lagi, kenapa milih jadi dosen di Prasmo tuh Bu? Mungkin ada hal yang menarik. Oke, pertanyaan menarik ya. Pertama, jadi dosen. Menurut saya sih ini bukan semata-mata sebagai profesi saja, tapi kayak lebih panggilan mungkin ya. Saya merasa bahwa dengan membagikan apa yang saya miliki, kayak ilmu gitu ya, sharing knowledge kepada students, itu kayak mungkin bisa sedikit banyak memberikan dampak yang positif ke mereka. Artinya dengan menjadi dosen, bukan hanya saya yang mengajar, bukan hanya students yang belajar, tapi saya juga belajar gitu. Artinya di sana sebagai dosen kan kita menjadi role model juga di kelas gitu, gimana kita bisa bersikap baik tidak hanya di kelas, tapi karena kita tenaga pengajar gitu, artinya kita mendidik, dan kita juga harus berperilaku yang baik lah ya, karena tidak mudah buat saya untuk menjadi seorang dosen. Dan menurut saya ini profesi yang tadi seperti saya bilang, bukan hanya semata-mata sebagai pekerjaan yang disukai saja, tetapi lebih ke panggilan juga. Jadi mungkin karena saya senang sharing, jadi khususnya sharing ilmu seperti itu. Dan mungkin kenapa di Prasmo ya, awalnya mungkin saya belum terlalu familiar dengan Prasetya Mulia ya, karena waktu itu habis lulus gitu kan, ya namanya masih awal-awal lulus habis S2, dan saya coba melamar di beberapa
bidang pekerjaan gitu ya. Namanya anak baru lulus kan kadang-kadang bingung nih sebenarnya mau di mana, karena kan waktu itu master saya di actuarial science, dan ya memang kebutuhan di actuarial science juga tinggi ya, dan banyak yang ingin menjadi aktuaris. Tapi saya berpikir bahwa ketika saya menjadi seorang praktisi atau misalkan menjadi seorang aktuaris, mungkin juga hal yang menyenangkan gitu. Tapi mungkin saya akan berpikir, saya memiliki pikiran lain bahwa aktuaris jumlahnya mungkin di Indonesia masih belum banyak gitu ya, tapi gimana caranya kita bisa support generasi ini yang mungkin senang di matematik, senang actuarial science gitu, kita bisa berkontribusi di sana, di dunia pendidikan, untuk melahirkan aktuaris juga gitu. Jadi walaupun saya tidak bekerja secara langsung di perusahaan asuransi, bekerja sebagai seorang aktuaris, tapi mungkin saya bisa memberikan kontribusi saya ke dunia pendidikan dengan yaitu mengajar gitu ya, khususnya di Prasetya Mulia, mengajar mata kuliah yang sedikit banyak terkait dengan bidang actuarial science. Dan kenapa di Prasetya Mulia ya, karena saya melihat Prasmo memiliki nilai-nilai yang baik gitu ya, dan saya senang gitu dengan lingkungan pekerjaannya gitu ya, dengan kolega-kolega saya, dan selama 4 tahun saya merasa Prasmo sebagai rumah lah ya, rumah di mana saya bisa mengembangkan diri saya gitu, dan juga membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada students gitu. Personal reason-nya ya tadi sih sebenarnya lebih ke mungkin karena saya memiliki background pendidikan di swasta gitu ya, di perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi PTN dan PTS ya, saya akhirnya melihat bahwa mungkin tempat saya di Prasmo gitu. Mungkin saya kayak kadang-kadang kita melihat kayaknya saya cocoknya di sini nih gitu ya. Saya mungkin dan waktu itu juga memang karena STEM baru awal-awal berdiri ya, dan ada jurusan bisnis matematik, di mana sebenarnya saya melihat bahwa saya lebih tertarik untuk terjun di dunia matematik, tapi yang lebih applied gitu ya. Dan di sana kebetulan ada jurusan bisnis matematik, tidak terlalu pure matematik gitu. Terus terang saya kan orang yang lebih ke applied mathematics kan, actuarial science, ada statistik, ada data science. Nah di sana tuh lebih applied, dan saya melihat itu lebih, kayaknya saya cocok di sana deh. Itu lebih combine antara ada sisi bisnisnya dan ada juga sisi matematik, ada sisi statistiknya. Dan kebetulan waktu itu background saya masternya saya mengambil dua, satunya di bidang bisnis manajemen dan satunya di actuarial science. Jadi saya rasa ini kombinasi yang mungkin bisa mensupport karir saya ketika saya menjadi seorang dosen. Gitu. Wah, memang tujuan yang sangat mulia ya Bu. Jadi Bu Maria ini memilih menjadi seorang dosen karena yang pertama, meskipun dia awalnya Bu Maria ini ingin menjadi aktuaria, tapi bukan sebatas aktuaria aja nih, tapi mau untuk membagikan pengetahuan Bu Maria kepada students agar bisa menjadi aktuaris juga nantinya nih. Nah Bu, tadi kan Ibu sempat bilang nih kalau udah kangen banget sama kehidupan offline, mengajar offline, terutama juga masuk ke kantor. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang memorable nih bersama para mahasiswa saat offline ataupun juga di setahun sekarang yang online ini? Apakah ada hal-hal yang menarik perhatian dan juga terkenang nih di pikiran Ibu? Mungkin menurut saya sih banyak sekali gitu ya, karena artinya saya datang ke kantor itu dari Senin sampai Jumat ya kan, karena kita adalah dosen full time dan kita harus stay di kampus. Kadang-kadang momen memorable itu tidak hanya terjadi di kelas, tapi juga misalkan ketika di luar kelas ya, artinya masih di dalam jam kampus nih. Pertama mungkin yang menarik buat saya dan saya ingat sekali bahwa ada adaptasi di mana yang awalnya saya students, tiba-tiba saya harus ngajar gitu. Kebayang ya, habis lulus gitu ya, fresh graduate, yang biasanya saya cuma ngelihat dosen saya menjelaskan di depan, tapi ini saya harus mengajar gitu ya, dengan saya nggak tahu nih situasinya seperti apa, ada students yang ribut, dan saya masih belum siap waktu itu ya. Jadi pengalaman yang saya nggak lupa adalah ketika waktu itu saya mengajar di kelas pertama, di mana
saya tuh diminta waktu itu gantiin dosen gitu ya, ada dosen yang berhalangan dan saya harus ngajar waktu itu. Nah, ketika saya ngajar, saya kan duduk di depan nih gitu ya. Pas duduk di depan, mahasiswa itu masih pada ribut gitu kan, dan dia mungkin nggak notice juga saya udah duduk di depan gitu ya. Terus waktu itu dia bingung, ini kok kapan mulainya, dosennya mana? Padahal saya udah di depan gitu, udah duduk di kursi. Terus ketika saya coba buat ngajar, mereka tuh pada bisik-bisik. Saya ngerasa ada yang aneh dengan saya atau gimana ya, wajar kan kayak gitu ya. Jadi sampai saya tuh ditanya, emang lo dosennya digituin, saya sampai kayak iya saya dosennya, saya ngajar gitu kan. Mereka kayak oh dikirain tutor atau apa gitu kan, gantiin dosen yang ya saya bilang saya dosen, kebetulan saya memang baru join waktu itu kan, karena mungkin masih dilihat apa ya waktu itu muda gitu kan. Terus akhirnya mereka jadi kayak oh gitu, maaf ya Bu, maaf ya, oh gak masalah, saya bilang, saya juga maksudnya kan masih beradaptasi. Dan akhirnya dari sana banyak cerita gitu ya, jadi banyak kenal students juga, dan kadang ada juga pengalaman di mana saya nggak tahu ya, waktu itu saya ngajar, setelah after kelas ada student yang curhat gitu, saya padahal tuh bukan mentornya gitu, saya juga dulu kan belum jadi mentor, saya tiba-tiba kayak, nih saya mau curhat, waduh curhat apa nih, saya kan kaget ya. Oh ya udah, saya yang awalnya kuliah 2,5 jam tiba-tiba tuh jadi sekitar 1,5 jam after class dia sesi diskusi sama saya. Jadi banyak hal yang menarik, terus kayak tiba-tiba saya dikejar sama mahasiswa datang ke ruangan saya bawa kue ulang tahun, tapi saya disuruh pakai alma maternya Prasmu di foto gitu kan, macam-macam lah ya. Kadang-kadang mahasiswa suka usil, tiba-tiba ya ada aja. Yang jelas sih mungkin karena saya tipe apa ya, suka kadang-kadang calon students juga. Kadang-kadang di kelas yang bikin kangen adalah kalau wah dia ngasih kuis dadakan, wah mahasiswa panik tuh ngelihat ekspresi mereka kayak gitu, kayak waduh, wow, saya seakan-akan ingat ketika waktu saya kuliah juga kayak gini ya ternyata ya, kalau dosen ngasih kuis dadakan, mahasiswa panik gitu. Oh, saya tuh ngelihat dari jauh ekspresinya, oh kayak gini. Jadi artinya pengalaman yang saya alami sekarang tuh bedanya adalah saya dulu yang duduk di sana, sekarang saya harus ngajarin mereka. Jadi memang banyak hal yang berproses lah ya, tidak bisa langsung wah ngajarnya bagus, artinya tetap belajar awalnya dari yang students tiba-tiba ngajar. Itu sih mungkin momen-momen di mana yang menurut saya sih menarik awal saya join di Prasmu. Ya seperjalanan ya memang banyak juga kegiatan yang kita sering melibatkan students ya, akhirnya banyak kenal students di sana. Jadi macam-macam sih. Yang menarik juga gini, karena saya senang kuis dadakan nih, jadi ada satu kelas yang kompak waktu itu pakai baju warna hitam semua, karena saya tahu dia bakalan kuis kan ketika saya datang gitu. Jadi saya tuh baru notice, ini kok anak di kelas ini pakai hitam semua ya, kenapa? Iya Miss, berduka soalnya kita pada mau kuis, kalau Miss kuis gitu kan. Oke, jadi tuh saya keingatan aja, ya ampun sampai segitunya. Terus kalau misalkan rata-rata nilainya pada bagus, maksudnya mereka lagi senang, mereka janjian warna bajunya jadi merah gitu, entah momen apa gitu, saya nggak tahu, tapi memang kelihatannya kelas ini memang kompak sekali gitu. Jadi ya itu sih kayak gitu, salah satu yang menurut saya bikin jadi kangen sama Prasmul ya, ketika ngajar di kelas. Ada aja celotehan mahasiswa yang kadang-kadang lucu gitu kan, mungkin kadang juga ngeselin, ini mahasiswa kok nego mulu gitu ya kerjaannya, kalau udah dapat nilai segini nego aja. Tapi ya itu dinamika perkuliahan seperti itu. Oke, nah tadi Bu Mariani udah cerita banyak nih tentang pengalamannya dan menggambarkan seberapa dekat beliau dengan mahasiswa yang ada khususnya di Prodi Bisnis Matematik, cuma kayaknya nggak ngajar di Prodi Bisnis Matematik saja dan nggak sempat ngajar juga di Prodi lain. Nah tadi dari kebanyakan pengalaman itu kan adanya pas offline nih Bu. Kira-kira pas online ada perbedaan nggak sih? Mungkin jadi kurang seru atau bahkan mungkin lebih seru atau serunya sama? Dan adakah kendala ketika transisi itu berlangsung dari offline ke online? Oh, oke. Jadi memang awal-awal adaptasi ya, karena kita biasa di kelas gitu kan. Kadang-kadang memang karena kebetulan jurusannya matematik ya, jadi
kadang-kadang kan kita mau nurunin rumus nih ya, nurunin rumus tuh di papan kan lebih gampang kan. Tapi kalau sekarang saya harus pakai kayak media Wacom, nulisnya kadang-kadang goyang-goyang, agak ribet gitu kan. Nah itu yang pertama tuh yang kerasa banget. Terus kadang-kadang kuliah online ini karena students kameranya off ya, mikrofonnya juga off. Kita nggak tahu nih apakah saya cuman kayak radio didengerin aja, ditinggalin tidur. Kadang-kadang dipanggil anaknya nggak respon gitu kan. Jadi memang apa namanya kerasa sih di sana interaksinya sih mungkin ya. Kadang-kadang memang kalau misalkan saya minta mereka on kamera ya mereka on kamera gitu. Terus apa namanya kalau misalkan tanya jawabnya live ya mereka kalau nggak kita panggil namanya mereka kadang-kadang nggak mau diem aja gitu silent. Saya juga bingung ini ngantuk atau gimana gitu kan. Jadi kendalanya mungkin di sana sih ya. Terus kadang-kadang sinyal ya kita nggak bisa pungkiri ya kadang-kadang koneksi bisa bermasalah entah koneksinya saya gitu kan terus atau koneksinya students dan itu memang ya artinya kita beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu. Lalu mungkin yang agak susah juga kalau dari sisi saya adalah evaluasi students ya. Karena memang ini kalau kita kasih ujian gitu ya di rumah kan kita nggak bisa pantau atau seperti kita di kampus ya secara offline. Nah kadang-kadang dari sisi evaluasi juga bukan hanya saya tapi tim dosen yang lain juga mungkin mengalami sedikit kesulitan. Artinya kita tidak bisa mengevaluasinya mungkin lebih lebih saya bilang sih mungkin evaluasinya aja sih ya sebenarnya ada problems di mana ketika biasanya offline kita bisa lihat gitu ya anak ini kalau misalkan ada indikasi nyontek gitu kan kita bisa catat nih atau misalkan ditegur gitu kan kalau sekarang kita kasih soal misalkan ataupun mereka kameranya live gitu ya on tapi kan sekarang handphone ada gitu ya bisa chat malah bisa bikin zoom sendiri gitu kan jadi kita nggak bisa larang kan kita nggak bisa marahin juga gitu kan walaupun udah ditulis nih nggak boleh berdiskusi dengan teman dan segala macam tapi ya saya sih berharapnya memang ini kembali ke masing-masing pribadi students ya artinya memang kalau dia mempersiapkan ujiannya dengan baik gitu ya dan dia memang punya basic yang baik gitu ya untuk di bidang apapun ya dia akan ter-challenge sendiri gitu ya nantinya ketika dia diberikan soal atau ujian ya kalau dia bisa jawab ya akan kelihatan sebenarnya ya walaupun memang ya secara nilai mungkin 100 gitu kita dapat nih nilainya 100 gitu tapi ya nanti kan kelihatan ketika kita akan uji dia secara live atau apa mungkin di kelas atau di mata kuliah ketika pas offline-nya gitu ya. Jadi itu sih mungkin kendalanya ya mengajar secara online dengan offline. Bedanya di sana. Kalau mungkin kalau di students juga saya rasa sih mereka yang jelas kangen kampus ya, interaksi ya. Karena sekarang kan kita dibatasin untuk ketemu, jangankan biasanya after kuliah kongko. Biasanya tuh jadi mood booster sendiri kan. Kalian kuliahnya misalkan pagi nih oh yaudah siang kita ke Aeon ya, misalkan kita siang makan ya, itu kan jadi semangat lagi buat kuliah yang sore kan, dan saya paham lah, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, artinya dengan adanya teman-teman gitu ya, bisa belajar bareng, diskusi, ketawa bareng gitu ya, itu jadi semangat juga sebenarnya, jadi mungkin saya melihatnya itu tadi sih ya, tidak hanya ada problems di sisi faculty juga, tapi ada juga di students ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu kalau studentnya demotivasi gitu kan, mana kita tahu ya, karena kan susah nih interaksi kita nggak bisa lihat gitu kan, gimmicknya kayak gimana di kelas. Kalau anak ngantuk di kelas kelihatan kan, tinggal hey kamu ngantuk gitu, cuci muka kan. Tapi kalau sekarang karena kameranya off ya, saya nggak tahu ini anak dengerin kah atau anak ini bener-bener tidur kah gitu ya, kadang-kadang di absen nggak tahu gitu, jadi ya susah. Tapi kendala-kendala itu artinya semakin kesini kan kita sudah tahu ya apa kita harus seperti apa, mungkin sesekali on kamera lah gitu ya, jadi studentnya panik nih, wah langsung rapi-rapi gitu ya di depan kamera, biasa kayak gitu sih. Jadi so far sih kalau saya pribadi mungkin yang awal adaptasinya cukup karena berubah kan, artinya dari yang biasanya pola yang offline jadi online, tapi untuk materi, untuk courses-nya ya kita juga
provide dengan baik ya, artinya dengan cara mungkin recording video kah disiapkan, atau misalkan setiap sesi kita live kuliahnya. Yang jelas sih kalau menurut saya dengan online seperti ini mungkin tidak bisa full juga 2,5 jam ya, karena studentsnya mabuk ya kalau misalkan dengerin kita ceramah aja gitu ya, jadi kayak aduh mendingan dia nonton YouTube daripada nonton kita misalkan kayak gitu dengerin kita. Jadi artinya itu harus disesuaikan aja. Kalau kuliah 2,5 jam mungkin ya teorinya disampaikan di kelas 1 jam, 1,5 jam mereka bisa individual praktis lah di rumah, atau ada assignment yang dikumpulkan. Mungkin seperti itu supaya tidak boring juga. Sesekali ada games lah di kelas. Ya, mungkin seperti itu sih. Oke, nah tadi Bu Mariani udah banyak cerita tentang kendala atau mungkin tantangan yang dihadapi ya Bu ya, dari transisi offline ke online. Nah mungkin bisa diceritain nih Bu, keseruan mungkin yang ada di kuliah online atau hal-hal menarik yang di awal tuh nggak ngeh gitu kira-kira, oh pas kuliah online ternyata ini seru juga ya, atau ini menarik juga gitu. Oke, yang jelas sih ketika kuliahnya online gini, saya pribadi itu explore segala macam tools yang berhubungan dengan online gitu ya, entah itu games kah, seperti kalau Kahoot kan kita udah tahu dari dulu ya. Jadi kalau misalkan sekarang, aduh, yang saya bingung nih, misalkan kayak saya ngajar mata kuliah yang berbau tentang programming gitu ya, ngoding gitu kan. Aduh, ini gimana nih? Kan code itu gampang buat di copy, jadi saya harus muter, aduh gimana ya caranya supaya students ini nggak copy paste kerjaan temennya gitu. Nah kadang-kadang oh iya saya harus pakai tools yang ini nih supaya at least meminimalkan resiko mereka nyontek gitu ya kerjaan temennya. Jadi kayak banyak sih eksplorasi, misalkan juga explore untuk mungkin bikin video editing gitu ya ketika kita bikin materi kuliahnya. Jadi memang banyak hal lah yang sebenarnya kita belajar juga gitu. Kalau dari saya pribadi mensiasati kuliah online ini, ya itu tadi kadang-kadang mungkin menyesuaikan juga audiensnya seperti apa ya, karena ini sekali lagi di rumah gitu kan, dari jarak jauh. Dan saya paham lah, pasti akan ada kendala mati lampu lah gitu ya, internet mati lah. Nah, gimana mensiasati yang seperti itu. Jadi artinya tetap ada backup materi yang memang disampaikan seperti layaknya di kelas. Kalau misalkan yang biasanya di kelas kita pakai papan tulis gitu ya, coret-coret. Dan sekarang saya juga harus buat hal yang sama, tapi ya dengan online. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin menggunakan Wacom gitu ya, menulis formulanya kalau matematik gitu kan. Tapi ya awal-awal agak susah juga ya, karena saya bukan anak desain yang terbiasa dengan pakai Wacom, jadi harus belajar gitu ya supaya bisa pas nih menuliskan formula dan simbol-simbol matematik sih ya, seperti itu. Wah, baik. Memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri lagi kalau masa-masa online ini bikin banyak kendala ya Bu untuk semua orang, bahkan selain dosen pun juga mengalami kendala, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana cara orang-orang tersebut beradaptasi ya Bu, dan juga berusaha untuk mengatasi hal itu. Wah, keren banget nih jawaban dari Bu Maria. Tapi aku juga penasaran satu nih Bu, sebagai seorang dosen nih, apa sih hal yang paling bahagia yang Ibu rasakan misalnya ketika ada seorang mahasiswa melakukan apa sih yang bikin, wah aku bahagia banget nih jadi seorang dosen. Kira-kira ada nggak Bu? Kalau saya sih ya sebenarnya fokus saya sih bukan melihat, misalkan nih ya Pak Valen gitu ya, Valen ngambil mata kuliah saya nih, saya melihat oh Valen dapat 100. Sebenarnya kepuasan saya bukan Valen dapat 100, tapi artinya selama 1 semester nih Valen ikut kuliah saya, Valen bisa dapat sesuatu gitu loh. Artinya sesuatunya ini mungkin pemahaman Valen tentang mata kuliah ini. Buat saya sih oke, mungkin ya untuk mengejar kelulusan Anda harus dapat nilai yang bagus gitu ya. Artinya untuk standar tertentu misalkan, atau Valen ikut beasiswa sehingga nilainya harus misalkan nilai A gitu ya. Tapi buat apa nilai A kalau Anda nggak paham apa yang Anda pelajari selama 1 semester. Jadi menurut saya senangnya saya itu akan terbayar jika students ini memang dapatkan sesuatu gitu, bukan cuma dari sisi akademik saja, tapi bisa non akademik. Artinya begini, biasanya kan kalau di kelas kuliah tuh kan kita harapannya mereka bisa on time, terus juga kuliah nggak cuma bawa tas kecil lalu nggak bawa buku. Nah, saya paling kesel tuh kadang-kadang pulpen nggak bawa gitu ya,
Kalau ada kuis tiba-tiba minta kertas sama temennya, nah kayak gitu-gitu kadang saya aduh ini mau kuliah atau mau ke mall, saya kadang suka bercanda gitu ya, nggak marahin, cuman artinya gini, kita kan sebagai mahasiswa kita harus prepare ya, kita siapkan layaknya kayak kamu mau ke bioskop, kamu kan butuh tiket kan untuk masuk ke dalam bioskopnya. Nah begitu pula, jadi kita harus siapkan. Nah namanya mahasiswa artinya Anda oke, saya kuliahnya di matematik, artinya saya at least saya punya kalkulator dalam tas saya gitu ya, lalu saya punya kertas dan pulpen untuk coret-coret gitu ya. Ya hal seperti itu menurut saya jadi sesuatu yang basic yang harus dipersiapkan. Oh, kalau misalkan saya besok belajar materi ini, hari ini saya harus siapin nih, jangan sampai saya datang tuh kayak kertas kosong ke kelas. Nah itu yang kadang-kadang bikin aduh bingung yang ngejelasinnya ini. Artinya sebenarnya kan namanya mahasiswa harus lebih independen ya, karena kalian kan sudah dewasa dan tidak perlu dimarah-marahin harus belajar ini ya, harus tidak perlu seperti itu, karena itu kembali ke kalian sendiri gitu. Jadi kalau memang kalian merasa ini penting buat kalian ya, jadi siapkan gitu ya. Jadi datang di kelas atau misalkan kuliahnya sudah online mulai, saya sudah punya basic. Artinya kalau dosen jelasin cuma sedikit, oh saya udah tahu ini larinya kemana. Nah itu yang memang harus yang dimiliki sama setiap mahasiswa ya. Artinya bukan cuma datang dengerin dosen, udah pulang. Jadi itu selesai. Jadi makanya saya bilang kepuasan saya adalah ketika students itu dapatkan sesuatu ya, bukan semata-mata nilai, tapi dia bisa belajar gitu ya, dia bisa tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia pelajari dari mata kuliah ini, dan ini buat apa dia tahu gitu. Aplikasinya buat apa. Kan kita belajar itu sebenarnya teorinya, kita tahu kita aplikasikan ini buat apa. Nanti kan kalian pasti akan bekerja, entah kalian punya bisnis kah, atau kalian akan bekerja secara profesional. Artinya selama 4 tahun kuliah di Prasmul, kamu dapat ilmu. Nah, ilmu itu yang nanti kamu jadi basic untuk mensupport pekerjaan kamu ketika setelah lulus. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang dengar nih. Jadi kebahagiaan dari seorang dosen itu nggak cuma dari pencapaian kita aja, bukan cuma sekedar kita bisa dapat nilai gitu, tapi lebih ke apa yang bisa kita dapat ya Bu ya, dari mata kuliah yang kita pelajari. Nah, berikutnya nih Bu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada satu pertanyaan nih, nanti juga bakal ditutup sama Valen. Kalau pertanyaan dari saya itu satu kata deh Bu, yang menggambarkan prodi bisnis matematik, dan boleh dijelasin alasannya kenapa milih satu kata itu. Ya, mungkin boleh nggak satu kata atau satu kalimat deh gitu. Oke, mungkin satu kalimat kali ya, sesuai dengan tagline dari program studi bisnis matematik. Kita punya tagline dream big, do math. Artinya kita punya mimpi besar, and then yes, kamu gunakan ilmu kamu punya skills matematik yang baik, itu bisa memberikan mensupport pekerjaan kamu ke depan. Artinya dengan tidak hanya terpaku terhadap matematik saja, kan sekarang sudah multidisiplin ya, kamu belajar matematik, kamu juga belajar sisi bisnisnya, kamu juga belajar dari sisi software engineering-nya, kamu belajar dari sisi yang lain gitu. Jadi artinya sekarang sudah berkolaborasi. Nah, dan basic matematik yang baik itu nanti menurut saya menjadi support yang penting untuk berkarir ke masa depan. Apalagi sekarang kan banyak muncul career opportunity di bidang STEM ya, science gitu ya, teknologi, engineering, and mathematics kan. Nah, jadi dengan matematik bermimpilah, tapi jangan lupa bahwa harus bekerja juga gitu ya. Artinya Anda juga harus belajar, Anda harus berusaha, bukan sekedar mimpi di tempat tidur aja, tapi harus eksekusinya juga ada gitu ya, ada gerakannya juga, dan harus tetap semangat lah ya. Itu yang penting juga semangat, jangan sampai demotivasi, aduh jurusannya susah, aduh nyesel masuk jurusan ini. Tetap berjuang, karena kita harus bisa lewatin setiap fase itu, dan kalau kita sudah yakin ya jalankan terus ke depan ya, jangan pantang menyerah intinya. Wah, keren banget nih kata-kata dari Bu Maria yang kalian harus, teman-teman, yang kalian harus note nih, kalau kalian tuh selain bermimpi harus juga kerja keras nih untuk mencapai mimpi itu. Nah, aku punya satu hal terakhir nih Bu, sebelum kita mengakhiri, boleh dong diberikan pesan nih untuk
teman-teman yang sedang nonton ini yang nantinya mau masuk ke Prasmul nih, boleh juga yang terkhusus untuk masuk ke jurusan bisnis mathematics. Boleh dong Bu kata-katanya. Oke. Mungkin pesan saya ya, jadi apa yang kamu jalani sekarang gitu ya, saya tahu pasti kadang-kadang kita melihat banyak sekali alternatif gitu ya, artinya kita punya banyak opsi. Wah, kayaknya kalau saya di sana mungkin saya akan lebih baik. Oh, kayaknya saya nyesel dengan opsi saya ini. Tapi ingat bahwa ketika kamu memulai sesuatu, kamu jangan lupa juga bahwa kamu harus mengakhiri sesuatu itu dengan baik. Artinya kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Nah, entah apapun jurusan yang dipilih, entah apapun profesi yang kamu pilih, yang jelas lakukan semuanya itu dari hati gitu ya. Artinya sinkron nih dengan hati dan pikiran kamu. Nah, jangan lupa juga bahwa kita harus siap karena ke depan ini banyak sekali tantangan. Kita harus mengisi diri kita gitu ya. Bukan cuman saya berharap sih rekan-rekan mahasiswa atau adik-adik yang masih duduk di bangku SMA tidak hanya pintar gitu ya, tidak hanya memiliki skill di dalam akademik gitu ya yang baik, tapi juga jangan lupa bahwa kita juga harus memiliki uh, uh, soft skill yang bagus, hard skill-nya juga ya, dan jangan lupa tetap rendah hati, itu yang penting, karena dimanapun kita ditempatkan, kita harus ingat bahwa di atas langit masih ada langit, gitu, artinya kita belum seberapa dengan yang lain, dan kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya sekarang, jadi tetap terus semangat bekerja keras gitu ya, dan tetap belajar, karena hidup ini kan sepanjang kita menjalani setiap harinya kita belajar itu tidak harus belajar formal gitu ya, belajar matematik mungkinnya setiap hari tidak, tapi belajar dari oh iya hari ini saya belajar apa sih, bahwa misalkan ada yang saya lakukan salah hari ini ya saya harus perbaikin besok gitu ya ke depannya. Jadi ya belajar itu menurut saya sesuatu yang tidak pernah tidak pernah putus lah. Artinya setiap hari kita belajar dan kita berproses itu sih, dan tetap semangat ya, walaupun misalkan Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, misalkan, oh, yang awalnya cita-citanya jadi A, oh kok sekarang mungkin berjalannya waktu kok jadi yang misalkan mengarahkan saya ke B gitu ya. Nah, tidak perlu berkecil hati, ikutin saja prosesnya, karena yang mahal itu adalah prosesnya gitu ya. Jadi ketika Anda berproses, Anda tahu, oh iya saya banyak belajar di sana. Itu sih. Jadi kalau saya mungkin menyarankan ke setiap mahasiswa atau siapapun lah ya, mungkin siswa-siswa SMA, tetap semangat gitu ya, karena semangat itu spirit dari dalam itu penting. Jadi orang lain boleh kasih kita semangat, ayo belajar, mama papa gitu ya, keluarga, pacar mungkin, ayo semangat gitu. Tapi spiritnya datang dari kita sendiri gitu. Jadi kalau kita punya kemauan gitu ya, dan kita istilahnya bergerak gitu ya, dan kita eksekusi apa yang kita mau, pasti akan ada jalan ya. Walaupun banyak handicapnya di tengah, ya jangan mundur, jalanin aja, karena sekali lagi itu berproses. Nggak ada kok jalan itu lurus, smooth gitu ya, kita pasti akan ada kerikil, pasti akan ada batu yang kita lewatin. Jadi jangan khawatir, karena ya kita harus siap dengan semua itu. Gitu ya. Apalagi ke depan tantangannya besar kan, semakin banyak kompetisi gitu ya, jadi kalau sekarang kalian sudah punya skills ini ya tetap diasah lagi gitu, artinya tetap mengisi diri selama 4 tahun kuliah dimanapun, misalkan di Prasmul, kamu mengambil jurusan bisnis matematik atau jurusan misalkan software, komputer ya, food business gitu ya, atau desain dan yang lainnya, ya itu tadi, tetap mengisi diri selama 4 tahun, banyak aktivitas yang bisa kamu ikuti gitu ya, entah itu nanti kegiatan mahasiswa, kegiatan yang berkaitan dengan akademik, lomba dan segala macam, itu yang membuat kamu jadinya mengisi hari-hari kamu lah ya dengan hal-hal yang positif. Itu saja sih dari saya. Wah, aku sampai speechless sih, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari semua perkataan dari Bu Maria nih. Tapi kalau bisa dirangkum, yang terpenting adalah di masa kehidupan kita tuh semuanya tuh harus belajar. Jadi ada prosesnya. Jadi kalian harus tetap semangat dan juga menikmati semua prosesnya itu ya, Bu. Wah, keren banget. Nah, Bu, ini mungkin sudah terakhir nih dari kita, dan aku juga mewakili
semuanya dari tim Share Your Experience untuk berterima kasih nih atas pengalaman dan juga sharing yang sudah Ibu berikan pada episode kali ini. Terima kasih banyak ya Bu Maria. Dan teman-teman, untuk kalian yang nonton sekarang, jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi STEM ataupun prodi-prodi lain yang ada di STEM, boleh banget nih untuk follow Instagram STEM Prasetya Mulia di @stemprasetyamulia, ataupun boleh juga nih untuk nonton episode lain di Share Your Experience di channel ini. Nah teman-teman, jadi that's all from us. We'll see you on the next Share Your Experience. Bye-bye.